Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Razaka dari kelas 11 Merdeka 6. Saya Salmelia Fauzia. Saya Noval Tianggoro. Dan di sini kita akan mewawancarai mengenai Karang Taruna di lingkungan sektor 7. Pertanyaan yang pertama, Menurut Anda apa itu Karang Taruna? Karang Taruna itu menurut saya sebuah organisasi dari pemuda-pemudi di lingkungan sektor ini berkumpul menjadi satu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi ini menurut saya ini untuk membantu masyarakat di lingkungan sektor ini supaya lebih mudah untuk menjalankan berbagai aktivitas secara bersama-sama. pertanyaan yang kedua, apa tujuan dibentuknya Karang Taruna? Nah, menurut saya ini tujuan dibentuknya Karang Taruna ini itu tadi untuk membantu lingkungan sektor 7 ini agar terjalan dengan mudah. Jadi secara bersama-sama ini dengan warga dan para pemuda-pemudi dari Karang Taruna ini bersatu dengan warga supaya menjalankan suatu tugas atau aktivitas secara bersama-sama. Pertanyaan ketiga, siapakah yang membentuk Karang Taruna? Baik, Karang Taruna tersendiri ini dibentuk oleh masyarakat sekitar karena Karang Taruna ini dibuat oleh masyarakat dan dikoordinasikan oleh Ketua RT dan sekaligus Ketua RW. Lalu diajukan ke Kepala Desa. Pertanyaan selanjutnya yang keempat, kapan Karang Taruna didirikan di komplek sektor 7 ini? Oke, untuk didirikan atau dibentuknya Karang Taruna di sekitar lingkungan sektor 7 ini pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 23 Maret 2019. Pertanyaan kelima, apa manfaat didirikannya Karang Taruna? Manfaatnya untuk tersendiri yaitu manfaatnya untuk merubah sikap pemuda-pemudi ini agar beraktivitas secara hal-hal positif. Jadi kita itu dibentuknya organisasi ini untuk menjadi pemuda-pemudi yang berguna bagi masyarakat. Nah, dengan lain kata itu pemuda-pemudi ini menjalankan aktivitas jauh dari aktivitas dari hal negatif, jadi hal yang positif seperti itu. Jadi pemuda-pemudi ataupun orang-orang yang mengikuti organisasi ini tuh manfaatnya banyak banget. Jadi bisa merubah sifat juga yang tadinya buruk bisa menjadi baik karena mengikuti organisasi itu sendiri. Selanjutnya, mengapa Karang Taruna sangat penting untuk masyarakat? Nah, itu tadi Karang Taruna sangat penting itu banyak manfaatnya ya, karena yang terutama itu membantu masyarakat di sini. Itu kan Karang Taruna itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena semakin banyak sumber daya manusia ini semakin mudah kita melakukan sebuah hal. Itu jadi Karang Taruna ini sangat penting, sangat berperan sekali di lingkungan. Di mana Karang Taruna melaksanakan kegiatan? Untuk Karang Taruna sendiri melaksanakan kegiatan itu banyak, ada yang melaksanakan di lingkungan masyarakat, ada yang di luar lingkungan masyarakat. Apakah Karang Taruna memiliki pengaruh terhadap lingkungan masyarakat? Banyak banget pengaruhnya. Jadi pandangan masyarakat ke organisasi itu sangat baik. Jadi masyarakat ini berpengaruh. Jadi organisasi itu sangat baik ya. Tidak apa yang dipikirkan orang lain tuh, organisasi kan banyak yang dipikirkan ngapain buang-buang waktu ya, banyak daripada ngikut-ngikut ini mending di rumah kan, daripada buang-buang waktu. Ternyata mengikuti organisasi itu banyak manfaatnya. Jadi menambah pengalaman kita juga. Apa saja sih kegiatan Karang Taruna yang sudah dilakukan di masyarakat? Baik, yang banyak dilaksanakan di kegiatan di acara Karang Taruna itu seperti tadi mengikuti hari-hari besar maupun membantu masyarakat di lingkungan sekitarnya seperti itu. Selanjutnya, kapan waktu yang tepat bagi Karang Taruna melakukan perubahan jabatan pengurusnya? Baik, setiap penggantian jabatan itu maksimal 5 tahun sekali ya. Jadi selama 5 tahun sekali sudah habis masa jabatannya itu akan pergantian jabatan seperti pengurus ketua Karang Taruna, wakil Karang Taruna, sekretaris, bendahara dan lain-lain itu setiap 5 tahun sekali itu akan dirubah kembali, akan dioprek kembali. Secara oprek itu kita bakal ngadain pemilihan ketua Karang Taruna lagi. Jadi yang tadinya udah menjabat jadi lengser digantikan dengan yang baru, dengan generasi yang baru. Bagaimana cara Karang Taruna terus berkembang? Cara Karang Taruna terus berkembang itu dengan cara kita terus-menerus atau mengadakan acara supaya anak-anak ini tuh anggota-anggota organisasi tersebut itu terus berjalan dalam menjalankan tugas-tugas dari organisasi tersebut. Jadi gimana caranya kita mengadakan suatu perkumpulan atau
mengadakan rapat supaya Karang Taruna ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, apakah ada aturan yang harus ditaati dalam Karang Taruna? Tentu saja ada. Yang pertama, aturan-aturan yang paling penting itu sebagai pemuda-pemudi Karang Taruna itu banyak aturan-aturan. Yang pertama yang kita harus patuhi aturan tersebut yaitu kita menjaga adab terhadap masyarakat atau orang-orang di sekitar kita yang lebih tua dari kita. Contohnya itu seperti kita harus saling menghormati dengan orang tua atau yang lebih tua dari kita. Nah, itu juga kita harus ada adab istilahnya ya. Peraturan pertama. Yang kedua juga dalam istilah dalam organisasi tersebut kan dalam anggota itu kan nggak semuanya itu seumuran, pasti ada yang lebih tua. Nah, itu juga kita harus tetap menerapkan 5S. Jabatan apa saja yang terdapat pada Karang Taruna ini? Baik, jabatannya itu terdiri dari yang pertama ada pembina Karang Taruna atau penasehat Karang Taruna itu yang akan dibina oleh ketua RW setempat. Yang kedua ada ketua Karang Taruna, yang ketiga ada wakil ketua Karang Taruna, dan ada bendahara. Setelah itu ada sekretaris dan lain seksi-seksi seperti seksi humas, seksi olahraga dan lain-lainnya seperti itu. Apakah program kerja Karang Taruna setempat terlaksana? Ya, tentu saja program kerja di lingkungan saya ini terlaksana dengan baik. Pertanyaan terakhir, apa pendapat Anda tentang Karang Taruna? Pendapat saya itu Karang Taruna itu sangat bagus banget untuk pemuda-pemudi ini. Menurut saya organisasi ini tuh sangat penting sekali. Karena apa? Untuk menambah pengalaman kita. Karena jika kita tidak mempunyai pengalaman, kita tidak akan mempunyai skill-skill dari berorganisasi ini. Karena organisasi ini sangat baik juga untuk kita. Ya, pendapat saya juga organisasi ini juga sangat baik dan berperan bagus di lingkungan masyarakat. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.